Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi pada pertemuan yang kedua, masih di bab tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita akan mempelajari beberapa hal. Kita lihat yang pertama, indikatornya adalah menjelaskan perkembangbiakan generatif pada pertumbuhan Angiospermae. Yang kedua, menjelaskan bagian-bagian bunga. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis perantara pada proses penyerbukan. Yang keempat, menjelaskan proses fertilisasi, yaitu dalam hal ini kita belajar tentang pembuahan pada Angiospermae dan menjelaskan cara penyebaran biji. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian bunga. 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis perantara pada proses penyerbukan. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan proses fertilisasi, atau dalam hal ini kita belajar tentang pembuahan pada Angiospermae. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan cara penyebaran biji. Dan yang keenam, peserta didik mampu menyajikan data pengamatan organ reproduksi pada berbagai jenis bunga. Jadi tujuan pembelajaran yang keenam ini itu kalian menyajikan data melalui suatu pengamatan. Nanti Ibu akan jelaskan cara kerja di bawah ini. Itu kan adalah buku siswa kelas 9, buku PR IPA Intan Pariwara, ballpoint, dan buku tulis. Nah, mari kita kerjakan. Nomor 1 ini adalah definisi dari perkembangbiakan seksual. Itu kamu bisa melihat, kamu bisa mempelajarinya, kemudian menuliskan pada kolom yang disediakan. Lalu yang nomor 2 ini adalah kamu mengamati dan mengidentifikasi organ reproduksi pada bunga. Jadi kalau pada bab 2 kita belajar tentang organ reproduksi pada manusia, di sini kita belajar organ reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Dan pada pertemuan ini dikhususkan pada tumbuhan. Nah, apa yang kamu perlukan? Jadi yang kamu perlukan adalah bisa berbagai jenis bunga yang ada di halaman rumahmu. Bisa salah satunya kamu memilih, yaitu bunga pukul 4, kembang sepatu, atau bunga mawar. Kemudian kertas manila, atau boleh juga kertas HVS, atau buku gambar, alat tulis, dan juga pensil warna. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mengamati bagian pada setiap bunga. Kamu bisa pilih salah satu dari jenis bunga yang ada di sekitar kamu. Kemudian kamu lakukan dengan sikap teliti, karena bagian-bagian bunga itu berukuran sangat kecil. Lalu kamu gambarkan pada kertas manila dan kamu beri warna. Sehingga ketika kita mengamati itu, kita membaca gambar jelas. Kemudian tulislah keterangan serta fungsi bagian bunga tersebut yang berfungsi sebagai organ reproduksi. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan. Jadi ini adalah struktur bunga gambarnya. Kemudian kamu diminta untuk mengisi berdasarkan gambar 2.2, yaitu gambar struktur bunganya. Dituliskan, jadi ini bisa dibaca kemudian diisi. Bagian betina dari bunga disebut apa? Diisi nomor 1. Kamu bisa lihat panduan gambarnya di sini. Oh, nomor 1 itu yang ini. Jadi yang ini nomor 1, kira-kira namanya apa? Dituliskan pada kolom titik-titik ini. Tempat yang diberi titik-titik ini. Yang terdiri atas 2, 3, 4, 5. Jadi nomor 2 itu apa? Nomor 3 itu apa? Nomor 4 dan nomor 5. Ini merupakan bagian dari nomor 1. Bisa dituliskan di sini. 2, 3, 4, dan 5. Sini. Kemudian bagian nomor 6 adalah nomor 6. Ini nomor 6 namanya apa? Kemudian nomor 7, ini nomor 7, ini namanya apa? Dituliskan. Kemudian bagian jantan pada bunga disebut apa? Nomor 8. Ini nomor 8 ini bagian yang jantan. Ini keseluruhannya bisa dituliskan di sini.
Nah, dia terdiri dari nomor 9 dan nomor 10. Jadi kamu perhatikan, nomor 9 ini namanya apa, nomor 10 ini namanya apa, dituliskan. Kemudian, bagian yang berwarna dan menarik itu ada di nomor 11. Ini namanya apa? Bisa dituliskan. Nah, setelah kamu menuliskan seluruhnya, kemudian kamu diminta untuk menjabarkan fungsi. Jadi tuliskan bagian penting yang terdapat pada bunga yang telah kamu amati. Kamu mengisi fungsinya apa di sini. Jadi benang sari fungsinya apa, putih sampai dengan tangkai bunga. Nah, kemudian di bagian sini kamu menjawab pertanyaan, bagian bunga yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan organ atau reproduksi itu apa namanya? Kemudian, kamu beri kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran yang kamu lakukan. Nah, kemudian kamu presentasikan hasilnya dan kamu videokan saat presentasi itu dan kamu kirim ke ibu. Nah, bagaimana kamu mempresentasikan? Apa-apa yang kamu presentasikan? Kamu bisa bercerita, mulai dari pengamatan yang kamu lakukan, kemudian kamu menunjukkan gambar yang telah kamu gambar tadi, lalu kamu bercerita sedikit tentang bagian-bagian atau struktur-struktur bunga ini sampai dengan pada kesimpulannya ini. Ibu berharap nomor 2 kamu paham pengerjaannya dan bisa kamu lakukan dan segera kumpulkan ke ibu. Kemudian kita masuk pada nomor 3. Nomor 3 ini tentang penyerbukan. Jadi penyerbukan itu definisinya seperti apa. Kemudian berdasarkan faktornya penyerbukan ini dibedakan atas beberapa. Ada istilah anemogami, kamu bisa tuliskan dengan contohnya hidrogami, kemudian sodiogami. Sodiogami ini dibagi lagi, jadi ada entomogami, kemudian ornitogami, kemudian chiropterogami, malakogami, kemudian ada antropogami. Antropogami ini istilahnya definisinya seperti apa, kemudian contoh tanaman yang melakukan penyerbukan dengan antropogami itu yang contoh-contohnya seperti apa. Kemudian ini berdasarkan sebuk sari jatuh pada kepala putih, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu ada autogami, ada getonogami, alogami, dan hibridogami. Kamu bisa cari. Jadi carilah di dalam buku, kemudian diisi pada tempat yang disediakan. Nomor 5, ini gambar 2.3 tentang proses pembuahan yang terjadi pada tumbuhan Angiospermae. Jadi kamu perhatikan baik-baik gambar ini, dimulai dari gambar yang ini, yang besar ini, yang ini, kemudian ini adalah gambar apa? Ini nama bagian-bagiannya sudah ada di sini. Kemudian di sini adalah gambar yang ini. Gambar yang ini adalah bagian dari gambar yang kecil ini. Ini digambarkan di sini. Kemudian dengan bagian-bagiannya yang lebih jelas. Jadi diperhatikan istilah-istilahnya ini. Kemudian dari sini digambarkan lagi ke ini. Nah, berdasarkan gambar ini, kamu menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi pada tumbuhan Angiospermae. Bagaimana prosesnya ketika serbuk sari tadi jatuh di kepala putih. Nah, prosesnya ini bisa kamu jelaskan, kamu pelajari, dan kamu jelaskan pada kolom yang telah disediakan. Untuk nomor 6, kamu melengkapi tabel di bawah ini dengan menuliskan cara penyebaran biji dan perantara yang membantu tumbuhan untuk melakukan penyebaran biji. Jadi misalnya kapuk, tanaman kapuk ini, itu cara penyebaran bijinya seperti apa. Kemudian padi, cara penyebaran bijinya seperti apa. Dan kopi, cara penyebaran bijinya seperti apa. Nah, ini pada penyebaran biji juga ada beberapa istilah. Kamu bisa melihat atau mempelajarinya. Anemopori itu seperti apa, dengan contoh-contoh dan ciri-ciri dari tumbuhan anemopori. Hidropori, contoh tumbuhannya seperti apa, dengan ciri-ciri tumbuhan hidropori.
zookori itu dibagi menjadi beberapa. Jadi ada entomokori, crypteropori, ornitopori, dan mammokori. Kamu bisa carinya, kamu bisa mempelajarinya karena ini semua sudah terdapat di dalam buku dan sangat mudah untuk memahaminya. Nah, kemudian ada istilah dormansi. Apa itu dormansi? Kemudian perkecambahan. Nah, nomor 10 ini perhatikan gambar pada tabel berikut. Jadi ini adalah bagaimana proses kacang hijau. Kacang hijau ini kita buat dengan wadah yang berbeda. Jadi biji ini yang pertama, hari ke-0, hari ke-3, hari ke-6. Ini adalah kondisi bijinya. Biji dibiarkan di wadah seperti ini. Kemudian biji yang direndam di air seperti ini. Kemudian yang ini biji diletakkan di atas kapas basah seperti ini jadinya hasilnya. Jadi ini adalah hari ke-0 kita letakkan. Ini hari ke-0 ini kita letakkan biasa saja, tidak ada, hanya kacang hijau yang terdapat di dalam sebuah wadah. Kemudian yang kedua ini biji yang direndam di dalam air, dan yang ketiga ini biji yang ada di kapas. Nah, kemudian kapas basah ya. Kemudian yang berikut, pada hari ketiga terjadi perubahan pada yang mana kamu perhatikan pada hari yang ketiga ini, yang perlakuan pada nomor 1 ini seperti biasa, tetapi pada perlakuan 2 sudah mengalami perubahan. Tetapi ini sudah berkecambah juga, tetapi tidak tumbuh daun. Sementara yang direndam di atas kapas dia tumbuh daun. Dan kemudian pada hari ke-6 bisa diperhatikan. Nah, setelah itu pada keadaan ini kita menuliskan jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Jadi di sini kamu bisa beri keterangan, kamu menceritakan tentang gambar yang ada di sini. Setelah itu kamu menjawab pertanyaan ini. Pada keadaan yang bagaimanakah biji dapat tumbuh dengan baik? Apa yang menyebabkan biji yang direndam di dalam air tidak tumbuh? Faktor apa saja yang diperlukan dalam perkecambahan? Dan kamu bisa mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan yang kamu lakukan ini. Kemudian ini adalah nomor 11. Nomor 11 ini adalah tulislah struktur ataupun tahapan yang terjadi pada perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae yang terdapat pada gambar 2.4. Jadi ini perkembangbiakan hidup tumbuhan Angiospermae. Jadi nomor 1 ini itu namanya proses apa. Kemudian nomor 2 itu namanya struktur apa. Nomor 3, nomor 4, dan seterusnya hingga nomor 8. Kamu bisa mempelajarinya di dalam buku siswa atau sumber-sumber buku yang ada, dan kamu menjelaskan keterangan gambar 2.4 yaitu tentang perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Oke anak-anak, pertemuan yang kedua tentang perkembangbiakan generatif kita pelajari sampai pada nomor 11. Tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati.